Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya di TV. Dalam program berita terbaru, hari ini saya akan membahas perkembangan kasus yang mengejutkan publik, yaitu dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Reporter kami Anzala akan menyampaikan informasi terkait kasus di sana. Terima kasih Neza. Saya Anzala melaporkan langsung dari gedung KPK di Jakarta, di mana situasi memanas terkait dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Ketua KPK Firly Bahuri. Pihak KPK sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa saat ini sedang dilakukan penyelidikan internal terhadap Firly Bahuri terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penerimaan gratifikasi. Kasus ini tentu menjadi sorotan publik mengingat posisi strategis Ketua KPK sebagai ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut informasi yang kami peroleh, dugaan korupsi ini berawal dari laporan beberapa pihak yang mencurigai adanya aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi Firly Bahuri. Selain itu, beberapa dokumen penting juga ditemukan sebagai bukti dugaan keterlibatan dalam proyek pengadaan yang bernilai miliaran rupiah. Saat ini, beberapa pejabat dan saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh tim investigasi. Meski demikian, Firly Bahuri hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan yang dilayangkan. Saat ini, publik menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan ini. Apakah benar dugaan ini akan terbukti atau tidak? Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada Anda. Demikian laporan dari saya, Anzala, dari Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih Anzala atas laporannya. Kita tentu berharap agar mendapatkan kejelasan mengenai kasus ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami untuk update lebih lanjut mengenai kasus ini. Sore teman-teman semuanya, saya Farah Adrian dan kali ini saya akan bertanya pendapat dari orang-orang sekitar soal kasus korupsi Ketua KPK yang kami bahas. Sekarang saya sedang bersama Mas siapa? Mas Andika. Nah, Mas Andika, Mas udah pernah tahu atau dengar soal kasus ini? Tahu. Nah, yang pertama menurut Mas, apa sih pendapat dan perasaan Mas ketika Mas melihat kasus ini? Saya jadi merasa skeptis sama jadi ragu tentang aktivitas tentang lembaga anti korupsi di Indonesia jika oknum di dalam terlibat korupsi. Terus kalau udah kayak gitu, menurut Mas pemerintah harus ngapain? Pemerintah kayaknya harus memperketat peraturan dan seleksi pengawasan pemimpin KPK, menerapkan kebijakan anti korupsi yang ketat dan menjatuhkan sanksi tegas untuk menjaga integritas lembaga anti korupsi ini. Solusi bagus sih. Terus yang terakhir, apa nih harapan Mas Dika terhadap pemerintah untuk menyikapi kasus ini? Harapan saya sih ya proses hukum tetap berjalan adil, lalu kepercayaan publik terhadap KPK tuh semakin meningkat. Jadi ya mungkin kasus korupsi itu bakal berkurang gitu. Jadi gitu ya teman-teman, jawabannya bagus banget. Jadi terima kasih buat Mas Andika di sini. Semoga jawaban dari Mas Andika membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Rian Trudaksono. Di sini saya dengan Kak siapa? Mirna Kaustari. Sebelumnya Kak Mirna pernah dengar nggak sih kasus korupsi Ketua KPK? Sudah. Menurut Kak Mirna bagaimana mengenai kasus tersebut? Kasus korupsi yang melibatkan KPK tentu sangat mengejutkan dan memprihatinkan. Mengingat lembaga ini seharusnya menjadi garda terdepan di Indonesia. Ketika pemimpin institusi yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam hal integritas justru terjerat kasus korupsi. Hal ini justru merusak kepercayaan publik terhadap KPK.
kira-kira hukuman apa sih yang pantas untuk kasus korupsi ketua KPK? Hukum penjara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, pencabutan jabatan dan penyitaan semua aset. Bagaimana sih cara kita mengatasi tidak ada lagi korupsi di negara Indonesia ini? Memperkuat penegak hukum, atasi